Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Al-ayah sadaqallahul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qawatiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya, aku subjektif Syekhina wa mursidina sultanul awliya fi hada zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mukarramin, para wakil talqin yang hadir pada siang ini, seluruh ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah, kita sudah sampai pada hari yang ke-11 melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Insyaallah sekira 18 hari lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Tentu kebahagiaan yang tiada terkira bagi kita semua karena kita masih bisa melaksanakan rangkaian amaliyah Ramadan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Semoga segala yang sudah kita lakukan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah. Pada siang ini izinkan saya mengenang beberapa memori atau ingatan saya terhadap yang mulia almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Ucu Samsudin bin Mama Ibrahim, adinda dari guru kita semua pengarsa Aba Awas yang kemarin sore sudah pulang mendahului kita semua. Ini tidak lebih dari sekedar perasaan saya yang sangat emosional terhadap beliau, karena banyak pelajaran yang saya dapatkan dari beliau, banyak kenangan yang saya rasakan, meskipun saya tidak terlalu dekat kepada beliau, tetapi banyak hal-hal yang sangat berkesan bagi saya. Hadirin akhwan akhwat rahimakumullah, salah satu yang terus hadir dalam ingatan saya adalah pernyataan beliau ketika kami undang dalam momen manakib di Masjid As-Siraj Cipadung, Ekspatal, dekat dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saat itu beliau menyampaikan salah satu ayat yang sampai hari ini saya selalu mengulang-ulang dan teringat terus apa yang beliau sampaikan saat itu. Beliau mengutip surah Al-Fatir ayat 10. Surah Fatir ayat 10. Surah ke-35 ayat ke-10. Beliau menceritakan tentang pentingnya zikir sebagai satu perangkat yang akan menyampaikan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa zikir, kata beliau, tidak mungkin amal-amal yang kita lakukan itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tanpa ada konektivitas hati kita kepada Allah, maka seluruh amal yang kita lakukan itu hanya berakhir, hanya sampai pada posisi di mana kita melakukan pekerjaan tersebut. Para sahabat sering mengulang, sholat kita secara zahir hanya sampai di ujung sajadah. Haji yang kita lakukan hanya sampai ke Mekah, ziarah ke Madinah. Zakat kita hanya sampai memindahkan sebagian harta kita kepada para mustahik, pada penerima zakat.
Salat kita tadi saya sampaikan, zakat kita sudah disampaikan, syahadat kita hanya sampai pada pendengaran telinga orang lain. Atau paling tidak telinga kita sendiri. Nah, yang mengangkat itu semua kepada Allah adalah koneksivitas hati kita, koneksi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengutip surah Fatir ayat 10. Coba perhatikan. Iwan akhwat sekalian, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Kalau misalkan ini masker yang di tangan saya, yang warna putih ini, adalah amal baik kita. Salat kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita, dan lain sebagainya. Seluruh rangkaian amaliyah kita semua. Nah, amal-amal ini akan sampai kepada Allah kalau diangkat oleh koneksi hati kita kepada Allah. Oleh zikir kita kepada Allah. Ini saya punya sebuah, konektor masker. Nah, jadi zikir itu seperti ini. Nah, dikaitkan ke sini. Nah, jadi zikir mengangkat amal kita ke atas kepada Allah. Jadi mengangkat amal kita sampai kepada Allah adalah ini. Konektor ini. Nah, cantolan ini. Jadi ini sholat kita, ini zakat kita, ini sedekah kita, ini haji kita, dan lain sebagainya yang kita lakukan dalam bentuk amal baik kita semua. Nah, ini diangkat oleh apa? Oleh zikir kita. Oleh koneksi hati kita, oleh ketersambungan hati kita kepada Allah. Jadi dalam surah Fatir ayat 10 itu, Allah berfirman, ilaihi kepada Allah, yas'adu naik, al-kalimut thayyibu, kalimah thayyibah. Kalau dalam terjemah Kementerian Agama diartikan kata-kata yang baik. Nah, maknanya adalah, kalimah thayyibah artinya zikir kita kepada Allah. Kepada Allah naik zikir kita itu. Zikir yang kita lafalkan, zikir yang kita ingatkan di dalam hati, naik kepada Allah. Apakah sendirian naiknya? Tidak. Tapi zikir itu, ya, kalimah thayyibah itu, naik kepada Allah membawa amal kita semua. Dari mana argumentasinya? Dari kelanjutan tadi. Ilaihi kepada Allah yas'adu, naik al-kalimu thayyibu, kalimah thayyibah, wal amalu salihu, dan amal saleh, yarfa'u, juga naik. Ya. Jadi, naik gitu. Ya. Jadi amal soleh diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan apa? Dengan koneksi hati kita kepada Allah. Jadi betul kalau misalkan ada yang mengatakan ketika kita sholat tanpa ingat hatinya kepada Allah, maka itu hanya gerakan fisik saja, menggugurkan kewajiban saja. Yang membuat sholat kita diterima dan sampai kepada Allah itu ketika hatinya hadir, hatinya ingat kepada Allah, maka ketika sholat dia ingat kepada Allah, sholatnya naik bersama ingatannya. Kita sering mendengar, idza dzakaral abdu rabbahu tara ila madhkurihi. Ketika seseorang mengingat Tuhannya, maka dia terbang menuju yang diingatnya. Saya ingat istri saya, maka hati saya terbang menuju istri saya. Saya ingat kampung halaman saya, hati saya terbang pulang kemana? Pulang kemana? Pulang ke kampung halaman. Padahal fisiknya masih ada di Bandung. Tapi hatinya bisa pulang kemana? Ke Tasikmalaya, daerah asal saya. Itu. Kemarin ketika menjelang subuh, pada waktu mungkin subuh dengan pengersa Aba Awas, kecepatan cahaya ada hitungannya. Kecepatan suara ada hitungannya. Siapa yang tahu kecepatan hati kita? Kecepatan hati kita siapa yang tahu? Kata beliau. Di saking cepatnya. Jadi ketika hati kita terkoneksi kepada Allah, ingat kepada Allah, maka saat itu pula kita sedang pulang kepada Allah. Inabah kepada Allah. Wusul kepada Allah, sampai kepada Allah itu, sekali lagi, bukan dengan kaki kita, bukan dengan kendaraan kita, bukan dengan perjalanan kita, bukan dengan alat-alat transportasi kita, tapi pulang kepada Allah sekarang itu dengan apa? Dengan ingatan kita kepada Allah. Nah, ini yang selalu saya ingat dari beliau, dari Yang Mulia Bapak Kiai Haji Ucu Samsuddin, yang baru saja berpulang. Nah, jadi kata beliau, amal soleh kita itu diangkat oleh apa? Ya, oleh zikir kita. Jadi beliau mengutip surah Fatir ayat 10. Ini yang pertama, kesan saya kepada beliau. Kesan warisan intelektual yang saya pahami dari kata-kata beliau, dari ceramah beliau, ketika beliau kami undang untuk mengisi khidmat ilmiah. Yang pertama. Yang kedua, ingatan saya kepada beliau, al-maghfurlah, al-maghfurlah, Bapak Kiai Haji Ucu Samsuddin itu adalah tentang
tentang Abah Aus, tentang mursyid kita semua. Kata beliau, bagi saya Abah Aus itu ibarat masakan yang dibuat oleh pengarsa Abah Anom. Jadi Abah Anom selaku kokinya, nah produk masakannya itu adalah Abah Aus. Jadi silakan saja bertanya kepada pribadi. Kalau ada koki yang kita sangat kagumi, kita gandrungi, kita hormati, kita ta'zimi dan lain sebagainya, lalu koki tersebut membuat sebuah makanan dan dihidangkan di hadapan kita semua, padahal kita kagum, kita sangat bangga, kita sangat mengidolakan, kita sangat menjadikan beliau sebagai acuan kehidupan kita semua. Tapi ketika koki itu membuat masakan dihidangkan di depan kita, lalu kita mendepaknya, tidak menerimanya, bagaimana? Kata beliau. Disilahkan pikirkan saja, kata beliau. Jadi bagi beliau, jadi posisi yang didapatkan, posisi yang ditempati oleh guru kita saat ini, itu adalah hasil proses pengarsa Abah Anom saat itu membuat sebuah menu masakan dalam bentuk pelanjut beliau yang sekarang kita kagumi, yang sekarang kita ikuti, yang sekarang kita dengarkan, yang sekarang kita ikuti seluruh mau'idhahnya, seluruh irsyadat. Ini adalah yang berkesan bagi saya. Jadi dengan logika yang sangat sederhana begitu, orang akan mengerti. Katanya koki yang sangat digandrungi, koki yang sangat dicintai, koki yang sangat dipuja-puja. Tapi ketika koki itu membuat masakan, lalu kita mencampakkan masakan itu kemana? Bahkan di hadapannya. Kok di hadapannya? Kan para ahli silsilah itu wayatawajjahuna bimuqtada hajatihi. Di dalam di dalam Miftahus Sudur, pengarsa Abah Anom menyebutkan wayatawajjahuna bimuqtada hajatihi. Jadi ahli silsilah itu semua menghadap kepada siapa? Kepada Syekh Mursyid yang masih ada. Dengan demikian, kalau kita memperlakukan pelanjutnya itu dengan cara yang tidak baik, sama halnya dengan kita mencampakkan makanan, hasil makanan yang dibuat oleh koki yang sangat kita gandrungi di hadapannya. Bayangkan. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah kesan yang sangat mendalam dari beliau yang saya rasakan hingga saat ini. Jadi, doa terbaik kita semua, semoga berkah karomah guru kita semua melimpah, dan pengarsa Kiai Ucu Samsudin segera bergabung, bukan segera, sudah bergabung dengan seluruh ahli silsilah. Kemarin saya berwhatsappan dengan putra beliau, Bapak Kiai Subhan Firdaus, wakil talqin yang baru saja diangkat oleh pengarsa Abah Aus, anaknya Bapak Kiai Haji Ucu Samsudin, bahwa pengarsa Abah Ucu, Pak Kiai Ucu Samsudin itu bahagia karena dijajab dan dijemput oleh ahli silsilah. Kita juga demikian, mudah-mudahan ya, terus istiqomah supaya di akhir hayat kita juga diantarkan dan dijemput oleh ahli silsilah. Asal kita istiqomah. Semuanya pasti demikian. Kecuali ilaman aba, kecuali orang yang tidak mau, ya. Semuanya pasti diantarkan, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau itu apa tandanya? Yang tidak mengikuti seluruh bimbingan irsyadat guru kita semua. Maka kita selalu bermohon kepada Allah, selalu bermohon untuk selalu istiqomah. Kita selalu diingatkan oleh para mubalik, para kiai, para wakil talqin. Kun talibal istiqomah. Jadilah orang yang senantiasa memohon kepada Allah itu istiqomah. Wala takun talibal karamah. Tapi jangan menjadi pribadi yang selalu meminta karamah, meminta kemuliaan. Kenapa? Bil istiqomati tanalul karamata. Karena dengan istiqomah itu engkau akan mendapatkan karamah, akan mendapatkan kemuliaan. Nah, istiqomah itu sendiri sudah dalam bentuk karamah. Jadi istiqomah itu adalah karamah itu sendiri. Maaf, kita istiqomah, konsisten hadir di manakiban, konsisten baca Quran, konsisten zikiran, konsisten khataman, manakiban dan sebagainya. Itu adalah karamah itu sendiri. Karena untuk konsisten itu, untuk istiqomah itu susah sekali. Jadi istiqomah itu sendiri adalah karomah di saat yang sama. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Semoga sekali lagi segala kebaikan yang ditinggalkan oleh pengarsa Bapak Kiai Haji Ucu Samsudin dapat kita teladani. Banyak sebenarnya yang ingin saya ceritakan tentang beliau. Hal yang paling dekat yang mungkin diketahui oleh kita bersama adalah
Kalau kita ikut berjamaah di Sayyidina Nasar, kemudian beliau menjadi imam, apa namanya? Ketika beliau memimpin zikir, mungkin sebagian di antara kita ada yang kagok dengan bacaan zikir beliau, ya, dengan apa namanya? Dengan tempo dan nagmah zikir beliau. Kenapa? Karena beliau itu ahli tajwid. Dia selalu memelihara tajwid pada setiap bacaan yang beliau ucapkan, termasuk ketika berzikir. La ilaha illallah. Kan beliau begitu zikirnya. Kenapa? Demi memelihara tajwid. Subhanallah. Ya. Bagi sebagian kita mungkin kagok ya kalau mendengar nada zikir seperti itu ketika dipimpin beliau. Tetapi saya sebenarnya di hati kecil saya kekaguman dan kebanggaan yang luar biasa karena konsistensi beliau memelihara tajwid dalam setiap bacaan yang diucapkan, sehingga terasa agak kagok kalau kita mengikuti zikir yang dipimpin oleh beliau. Subhanallah, tabarakallah. Semoga kita bisa menirunya. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Adanallahu wa yakum ajmain. Wallahi tawakkalna wa ilaihi masir. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.